bukaannya. Nah, tinggal di sini isi IP-nya atau isi hostname-nya tadi. Nah, ini Raspberry Pi yang saya remote tadi, bisa dilihat di cd.local.bin. Nah, ada kan tadi. Nah, untuk penginstalannya selanjutnya tadi tinggal copy paste saja, sudo apt install GStreamer 1.0 tools, atau pengen diketik sendiri nggak apa-apa, sudo apt install GStreamer 1.0 tools atau sudo apt-get. Nah, sudo apt atau apt-get itu sama aja. Nah, ini sudah terinstall. Kalau belum terinstall nanti seperti tadi yang di awal kita menginstal Mavproxy. Nah, untuk mengetes apakah GStreamer itu kita sudah bekerja atau belum, ini bisa dilakukan dengan cara gst launch, gst strip launch. Nah, tinggal tab. Jadi di gst strip kita petik la tab, langsung gst launch, video test source src, tanda seru auto video sync. Jadi kita cuma mengetes dari video test saja yang bawaannya dari GStreamer, lalu kita akan outputkan ke auto video sync. Enter. Nah, keluar, berarti GStreamer kita sudah mampu bekerja. Nah, GStreamer ini banyak digunakan mereka di luar sana, para developer juga menggunakan GStreamer ini. Jadi kalian akan mendapatkan keuntungan lebih kalau kalian mampu belajar GStreamer ini. Bisa digunakan streaming video dari internet, bisa kita gunakan untuk melakukan streaming ke YouTube juga bisa, dari webcam kita ke YouTube maksudnya, atau dari YouTube ke laptop kita bisa. Nah, setelah terinstall semua, tinggal lanjut ke proses selanjutnya. Ya, tinggal tutup aja dulu ya, biar tidak memberatkan. Nah, yang kelima adalah zero tier. Nah, ini zero tier ini adalah VPN gratis. Jadi ada cara kita itu bisa terkoneksi ke robot kita melalui internet, yaitu dengan IP public. IP public itu apa? Yaitu IP yang digunakan di internet. Nah, kita bisa lihat ini. Kalau pengen tahu IP publicnya, bisa menggunakan WMI, tapi ya what's my IP. Ini tuh kita mencari tahu IP public yang kita gunakan untuk mengakses internet. Kalau IP yang di sini ini tuh namanya IP lokal, IP privat namanya. Ada IP public, IP privat. Nah, untuk connect ke internet kita tuh memerlukan IP public. Namun dalam sebuah jaringan seperti hotspot ini, kita memakai hotspot di warkop dan sebagainya, itu kita berbagi. Jadi ada beberapa laptop jadi satu, menggunakan satu IP address. Nah, makanya itu ada router itu kegunaannya adalah itu, dari satu IP public diubah menjadi beberapa IP privat. Jadi kita itu koneksinya melalui IP privat. Nah, connect di internet sebenarnya menggunakan IP public. Ini enggak ada. That's my IP. Nah, ini sebenarnya IP public saya itu ini
dari penyedia internet saya itu IP-nya itu ini. Namun kalau kita melakukan ping ke IP ini, itu bukan berarti langsung ke laptop saya, karena seperti yang saya jelaskan tadi, dari IP ini itu ada sebuah router. Nah, itu dari sebuah router. Dari router itu ada banyak device, alat. Jadi nggak langsung ke alat kita. Jadi kalau kita mau connect ke IP pabrik itu kita itu harus pesan dan harus membayar. Nah, gimana caranya agar kita itu tidak perlu membayar, agar tidak perlu membutuhkan sebuah IP publik? Nah, kita gunakan zero tier ini itu gratis selama di bawah 100 koneksi. Nah, cara installnya pun juga sudah gampang. Untuk kalau Windows kita tinggal download aplikasinya. Di sini saya sudah menginstal zero tier ini di bagian Windows. Bisa kita lihat IP saya setelah join ke network. Nah, ini ada adapter zero tier. Nah, ini IP saya 10.144.291 setelah bergabung dengan network. Nah, ini contoh network saya, nanti saya kasih. Di Linux pun tinggal install juga. Caranya hanya seperti ini. Tinggal kalau HTTPS install zero tier lalu sudo bash. Tinggal copy seperti ini di copy seperti tadi. Copy. Lalu dipastekan di SSH-nya tadi atau di VNC tadi. Nanti akan terinstall dengan otomatis. Nah, ini contoh network yang saya punya. Karena saya pernah membuat ini, saya gunakan buat robot disinfektan saya. Nah, ini network saya, makanya namanya disinfektan remote control network. Nanti namanya juga ada seperti ini nanti. Sudah banyak yang join dengan IP. Nah, kita itu bisa saling terkoneksi melalui internet yang berbeda jaringan. Jadi saya menggunakan di sini menggunakan hotspot Warkop. Misal di laptop saya menggunakan hotspot Warkop, sedangkan robot saya ada di Sidoarjo, sedangkan saya ada di Surabaya. Di Sidoarjo robot saya memakai modem. Nah, kita itu sebenarnya perlu IP pabrik tadi untuk bisa saling terkoneksi, bisa saling ping. Nah, agar kita tidak membayar IP pabrik tersebut, kita menggunakan VPN. Nah, di sini ada VPN gratisan yaitu zero tier ini. Nah, kita bisa saling melakukan ping memakai IP ini. Ini sudah banyak yang terkoneksi ke network saya. Di laptop saya sendiri tadi ini 91 terlihat online. Nah, ini tadi Raspberry Pi saya yang namanya Pisopi tadi online juga. Nah, gitu. Jadi kalau aku mau akses ke Pisopi melalui VPN juga bisa. Contoh ya. Jadi IP-nya itu adalah 10.144 SSH 10 Pi, username-nya @10.144.206.33. Yes, masukkan password. Nah, ini sudah bisa. Jadi walaupun saya nggak memakai wifi ini, dimana Raspberry Pi saya juga connect ke hotspot ini. Nah, saya juga tetap bisa terkoneksi dengan Raspberry Pi saya tanpa saya membeli sebuah VPS, tanpa saya perlu membeli sebuah domain, tanpa perlu saya membeli IP public. Memakai VPN ini sudah bisa terkoneksi.
gratis. Kalau aku mau mengakses file saya, contoh yang saya gunakan ini bisa. Kalau aku mau mengaksesnya, ini kan saya gunakan file server. Nah, kalau saya gunakan, umpama saya dari di Sidoarjo, saya ada di Sidoarjo, lalu Raspberry Pi saya ada di rumah saya ini sekarang, saya tetap bisa mengaksesnya memakai IP ini 10.144.206.23. Yang terpenting adalah zero tier di laptop saya ini harus berjalan dulu, harus online dulu. Nah, tetap bisa mengakses. Oke, sekarang kita tahu kegunaan dari zero tier ini ya, kegunaan dari VPN ini, yaitu membuat sebuah tunneling, membuat sebuah koneksi